kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar manfaat bunyi bersama Ibu Simanjunta. Bunyi dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak manfaat seperti yang kita lihat pada video ini nak. Di sini kita lihat ada alat yang namanya USG, di mana fungsi alat ini untuk mendeteksi atau melihat kondisi janin yang ada pada rahim. Jadi hasilnya dilihat dalam alat USG ini nak, yang ini ya nak ya. Atau kalau kita perbesar, dia bentuknya seperti ini nak, hasil atau janin yang ada di dalam kandungan. Ya, ini memiliki perkembangan seperti ini, ada kita lihat, ada denyut jantungnya, ada kepala, badan dan kakinya ya nak, dalam ukuran yang kecil. Dan melalui alat USG ini kita bisa melihat apakah kondisi dari bayi tersebut atau janin tersebut dalam keadaan sehat atau tidak, berkembang dengan normal atau tidak. Dan bisa kita lihat lebih jelas di gambar ini ya nak ya. Inilah alat USG itu, dan ini layar monitor hasilnya yang bisa diperbesar sampai beberapa kali dan dalam bentuk beberapa dimensi. Manfaat yang berikutnya untuk melakukan survei geofisika yang bisa kita lihat pada gambar ini nak. Ini beberapa ahli untuk melakukan survei geofisika. Ini alatnya nak, alat survei geofisika itu. Dan dalam monitor nanti hasil bacaannya bentuknya seperti ini ya nak. Jadi survei geofisika itu digunakan untuk berbagai keperluan seperti mencari cebakan mineral, batu bara, minyak dan gas. Dan underground survey untuk mencari pipa, kabel atau objek lainnya yang terkubur dan dapat dianalisis keadaan geologi bawah permukaan. Manfaat bunyi yang berikutnya dalam bidang teknologi, coba perhatikan video ini ya nak. Ini merupakan kegiatan melakukan pengujian ultrasonik, di mana pengujian ultrasonik ini berdasarkan penyaluran gelombang ultrasonik pada materi ataupun objek yang diuji. Jadi di sini memberikan gelombang ultrasonik yang bisa kita lihat gambarnya yang seperti ini anak ya. Jadi ini alat transdusernya ini diarahkan pada besi atau baja untuk melihat adakah retakan atau tidak. Jika terdapat retakan pada besi atau baja, dia akan memberikan gelombang pantul seperti warna gambar merah ini nak kepada transduser, mengatakan dia adanya suatu retakan pada besi atau baja. Adapun komponen alat yang digunakan itu pada pengujian ultrasonik yang terdapat pada video ini, dia nanti akan menggunakan alat seperti yang namanya pulser atau reservoir, transducer, dan perangkat display.
untuk lebih jelasnya, inilah bentuk diagram alatnya. Yang ini, yang biru ini berupa kabel pulse atau reservoir. Ini transducer yang didekatkan pada besi atau baja yang akan dideteksi. Dan ini merupakan hasil dari layar monitornya atau ini perangkat displaynya. Di sini akan terlihat gambar alat uji ultrasonik, di mana teknisi menguji kebocoran berbagai pipa. Nah, inilah alat atau bentuk alat pengujian ultrasonik tersebut. Nah, atau ini bisa kita lihat gambar ini dan juga gambar ini. Manfaat berikutnya bisa digunakan untuk pembersih ultrasonik, di mana bentuk dari alat pembersih itu yang seperti ini. Coba lihat gambar ini. Yang A, gambar A ini merupakan gambar alat pembersih ultrasonik. Nah, di alat itu ada ini gambar B. Jadi ini merupakan gelombang dan gelembung dalam pembersih ultrasonik ini. Artinya yang bagian B ini terdapat di dalam A ini, alat pembersih ini. Jadi ketika dibersihkan suatu alat, lihat gambar C, sebelum dibersihkan kondisinya di sini karena kotor. Nah, setelah dibersihkan dengan pembersih ultrasonik, maka alat ini akan menjadi lebih bersih. Manfaat bunyi yang berikutnya adalah sonifikasi. Sonifikasi adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada bahan larutan ataupun campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Coba kita lihat gambar alat ini. Nah, ini gambar dari alat sonifikator. Nah, kita lihat di sini seorang ahli sedang memberikan atau memasang alat sonifikator kepada suatu larutan yang kuning, sehingga larutan ataupun campuran ini nanti bisa dipecah menjadi bagian yang lebih atau yang sangat kecil. Manfaat bunyi yang berikutnya adalah pada pendengaran hewan, di mana pada hewan ada alat yang namanya sonar atau sound navigation and ranging, di mana sonar ini merupakan metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Di sini ada yang namanya ekolokasi. Ini adalah kemampuan kelelawar menentukan lokasi. Yang kedua ada jendela akustik. Jendela akustik ini adalah pantulan gelombang bunyi ditangkap di rahang bawah lumba-lumba. Yang ketiga, kantong udara lumba-lumba yang menghasilkan suara frekuensi tinggi dan sebagai alat pemfokus bunyi. Di sini kita bisa lihat gambarnya ya nak ya, di mana ini tadi kelelawar memiliki sonar dan juga lumba-lumba. Di sini ada kapal, juga bisa dijadikan ada alat di dalamnya ada sonar untuk juga mendeteksi keadaan atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Manfaat yang berikutnya adalah mengukur kedalaman laut. Coba perhatikan animasi berikut. Nah, di sini kamu pasti melihat ada gambar kapal, di mana pada kapal ada sonar, alat sonar ya nak. Nah, di sini untuk
mendeteksi bagaimana kedalaman pada dasar laut. Adapun bentuk gambar alat sonar itu bisa kamu lihat yang ini nak, ataupun yang ini. Nah, ini adalah merupakan gambar dari alat monitor dari sonar. Bagaimana cara kerja dari sistem sonar tersebut? Nah, coba kita lihat gambar ini anak. Nah, di sini kita lihat ada kapal, di mana pada kapal ini terdapat alat sonar dan kapal mengirim pemancar atau yang disebut transmitter gelombang bunyi ke dalam air laut. Nah, menggunakan apa nak? Yaitu ada alat yang namanya transducer pada sonar tadi. Nah, alat transducer ini adalah yang mengubah sinyal listrik jadi gelombang bunyi ataupun gelombang suara di dalam air laut. Sehingga gelombang bunyi merambat di dalam air laut. Setelah itu gelombang bunyi yang ini ya nak ya, bentuk gelombangnya nak, merambat di air dan nanti akan mengenai objek sasaran, misalnya hewan ataupun ikan-ikan, benda-benda yang ada di bawah laut dan dasar lautan. Saat mengenai objek sasaran, pantulan bunyi yang ini ya nak ya, bentuk pantulan bunyinya. Jadi pantulan bunyi itu akan menghasilkan suatu efek gema atau yang disebut sebagai eko. Jadi sinyal pantulan inilah nantinya akan langsung ditangkap alat yang namanya detektor penerima. Selanjutnya, dari hasil detektor penerima ini langsung dianalisis, hasilnya dimonitor. Nah, untuk apa keperluannya? Itulah untuk melihat arah ataupun cepat rambat gelombangnya dan waktunya, sehingga kita bisa mengukur kedalaman dari air laut tersebut. Untuk mengukur kedalaman laut ataupun benda-benda yang ada di bawah laut, kita akan menggunakan persamaan. Yang pertama, S sama dengan V kali T per 2. Atau jika ditanya V, maka rumusnya adalah 2 kali S per T. Jika ditanya dia T, persamaannya adalah 2S per V. Dengan S itu adalah kedalaman laut. V adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu ataupun sekon. Kita masuk ke contoh ya nak. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengukur kekuatan bunyi. 2. Untuk mengukur jarak antar tebing. 3. Untuk mendeteksi janin dalam kandungan dengan USG. 4. Menentukan tinggi rendahnya nada. Pernyataan yang menunjukkan pemanfaatan bunyi pantul adalah, coba kita pilih nak, yang mana yang paling tepat di sini. Yang pastinya dia ada nomor berapa nak? Ada yang mana? Yang pasti ada nomor 3 ya. Untuk mendeteksi janin dalam kandungan USG. Baru dia juga bisa Pak mengukur jarak antar tebing. Jadi jawabannya C ya nak ya. Contoh kedua, satu kapal ikan memancarkan gelombang bunyi ke dasar lautan. 4 sekon kemudian terdengar bunyi pantul dari alat penangkap suara.
Apabila cepat rambat bunyi di dalam air laut sebesar 1.400 meter per sekon, hitung kedalaman dasar laut tersebut. Untuk menjawab ini, kita buat terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal anak ya. Jadi diketahui T sama dengan 4 sekon, V ya cepat rambatnya tadi 1.400 meter per sekon. Yang ditanya adalah kedalaman dasar laut, simbolnya tadi adalah S. Nah, untuk menjawab ini kita ingatlah persamaan yang tadi bahwa S sama dengan V kali T per 2. Nah, masukkanlah angka-angka yang diketahui pada soal terhadap persamaan ini Maka dia S sama dengan V 1.400 kali T-nya 4 dibagi 2. Kita kalikan dan bagi, hasilnya adalah 2.800 meter. Contoh yang berikutnya, seseorang berteriak dengan keras di antara dua tebing tinggi. Beberapa saat kemudian, orang tersebut mendengar dua bunyi pantul. Pertama setelah 3 sekon dan berikutnya setelah 4 sekon. Dari ia berteriak, cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua tebing tersebut. Perhatikan gambarnya yang ini ya. Yang ini dia yang orang yang berteriak. Ini ada tebing dan ini jaraknya. Kita tentukan, diketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama setelah 3 sekon berarti itu kita anggap T1 yang nilainya 3 sekon dan T2 nilainya adalah 4 sekon. Cepat rambatnya tadi V-nya adalah 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah jarak ataupun S. Untuk menjawab ini, karena ketika berteriak dia mendengar bunyi waktu pertama ada T1 dan itu setelah itu dia dengar juga bunyi waktu T2. Maka untuk menjawab jaraknya ini, karena ada keadaan pertama keadaan kedua, maka persamaan yang digunakan nantinya adalah S sama dengan S1 tambah S2. Kita masukkan persamaannya, S sama dengan V kali T1. T1 ini keadaan pertama ya per 2 tambah V kali T2 per 2. Kenapa V-nya sama? Karena tadi kan cepat rambat bunyi di udaranya 340 sama dia. Kita masukkan angka-angkanya, maka S sama dengan 340 kali T1 3 per 2 tambah 340 kali T2 4 per 2. Kita kalikan dan kita bagikan, maka S sama dengan 510 tambah 680. Kita jumlahkan hasilnya menjadi 1.190 meter. Untuk bahan evaluasi, kerjakanlah soal ini ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.